terjadi 9 kali sidang peradilan adat soal sawah, soal warisan, soal pertentangan antara satu kaum dengan kaum. Insya Allah semuanya selesai dengan hasilnya yaitu kesepakatan adat. Ya, jadi berarti di dalam peradilan adat itu tidak ada kalah menang, semuanya adalah musyawarah. Ada satu dari 9 ini, ada satu yang tidak puas, udah setuju, tidak puas, dia bawa ke pengadilan. Keputusan pengadilan persis apa yang keputusan pengadilan adat, tidak. Padahal mereka berbandingkan dengan adat. Lalu saya mendengar, belilah aku yang mendengar bahwa ada yang tidak jalan, agama tidak jalan, pendidikan tidak jalan, barangkali tidak seperti itu banyak. Jadi marilah kita sama-sama memulai. Kan? Kalau ini konsep tim ini barangkali entah dulu lah panjang sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk seperti mengatakan tadi, mari kita menegakkan adat itu dengan meningkatkan wibawa dan kompetensi dakwah. Salah satu caranya adalah dengan menuliskan adat selingkah negari. Karena adat selingkah negari inilah yang bisa diformulasikan untuk menyatukan negara. Lalu kalau bicara peradilan lagi, bajanjang naik bertambah turun. Kalau ada permasalahan di rumah tangga, bawalah namanya kan minyak mama rumah tangga selesai. Kalau sudah selesai, naik kan minyak mama sana ibu, sana andai. Kalau sudah selesai, yang ini mama perwaris. Tidak selesai, PK mama kaum, ada yang disebut mama kaum. Tidak selesai di situ, baru kan yang belai pembantu datuk. Yang seperti datuk bilang tadi, datuk ada imam, ada khatib. Ya. Jadi ada pegawai itu orang yang pandai untuk sejarah tadi. Jadi itulah bajanjang naik pertama turun. Kalau sudah selesai di nagari, jadi datuk, ya kan, baru baik ke nagari. Tidak selesai di nagari, baik ke pucu adai. Kalau dulu pucu adai itu bisa begini, yaitu pucu adai itulah raja-raja setiap balahan. Kalau tidak selesai di situ, kapagan uyuak. Jadi aku sangat ini pada menangga bahasa di Minangkabau itu ada kerajaan lain. Sampai kini kerajaan masih lain. Dan